Mungkin mispersepsi dari teman-teman di Papua itu adalah orang-orang sahabat-sahabat kita di Papua itu adalah orang yang paling ramah yang pernah saya temui dalam perjalanan. Buat saya kelebihan dari Papua itu adalah ketika semua orang percaya bahwa hutan itu adalah ibu. Bersama penugasan National Geographic Indonesia, kita mengelilingi Misol, Papua Barat, di kawasan Raja Ampat. Sebenarnya kita ingin menceritakan tentang bagaimana keadaan dan kondisi destinasi-destinasi kita hari ini. Papua. Mungkin kita akan menemui cara perjalanan yang agak sedikit berbeda dari kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya. Ada beberapa hal yang mesti kita siapkan. Nah, pertama adalah sahabat harus mengerti betul destinasi
bisa menggaruk kalau saya bilang menggaruk gitu ya, karena akan banyak perjalanan trekking yang membutuhkan kita melintasi bentang alam Papua yang berbukit-bukit gitu dan basah. Nah, yang pasti adalah satu, kalau misalnya sahabat bisa, siapkanlah sepatu yang waterproof, karena satu ya pasti kita akan menemui kondisi hutan yang basah, lalu kemudian bayangkan kalau kita harus turun naik dari kapal, itu juga ada kemungkinan kaki kita akan basah. Nah, topi jangan lupa, karena memang curah hujan tinggi, tapi kadang-kadang curah hujan tinggi itu diselingi beberapa jam dengan matahari yang cukup terik, ya, gitu. Jadi sahabat perlu membawa topi, lalu kemudian lotion kali ya, untuk menjaga kulit dari serangatan matahari yang ekstrim ketika kita dari mendung, kemudian panas, lalu mendung lagi. Nah, itu tuh biasanya lindungi dengan lotion. Kemudian kalau saya biasanya nggak untuk beberapa daerah mungkin endemik malaria gitu ya. Sahabat bisa memilih meminum obat atau membawa kelambu. Kalau saya biasanya membawa cairan-cairan anti nyamuk gitu ya. Kalau tas mungkin Diam Senang ini badannya kayak Hulk gitu ya, gede, besar, tinggi gitu. Lalu dari kejauhan saya udah bisa melihat dia gitu kan, dia sudah tersenyum dan saya baru memahami bahwa dia akan menjemput saya. Kalau sahabat sedang berkelana di tengah-tengah desa dimanapun di Papua, bila bertemu orang berselisihan jalan dengan orang-orang, jadi jangan kaget kalau misalnya nanti sahabat disuguhi sapaan gitu ya. Selamat sore kakak, selamat pagi kakak, selamat hari Minggu kakak, selamat ke gereja kakak, gitu-gitu. Jadi memang sapaan-sapaan itu yang buat saya di Jawa itu sudah lama menghilang gitu ya. Yang unik adalah kita ketemu orang-orang di luar dari orang pendatang yang berusaha mempunyai usaha di Sorong, di Papua Barat gitu ya. Ada Pak Abimanyu dari Banyuwangi yang dia membuat restoran uniknya air tawar gitu. Jadi
Uniknya itu buat saya adalah mungkin saking bosennya orang-orang Papua sama makanan laut, orang-orang Papua itu suka banget sama yang namanya gabus, mujair, sama lele gitu. Karena buat orang Papua mungkin bosen gitu ya makan baronang, makan cumi, makan lobster. Lobster itu udah makanan eh, ya kayak kita makan tahu sama tempe gitu karena murah dan gampang didapat. Baru malamnya kita dibawa makan dan barulah di situ kita nyobain lobster. Siangnya tadi kita makan makanan air tawar, malam kita makan air laut. Ikan-ikan laut lah ya, cumi, lobster dan lain-lain. Nah, biasanya kalau saya makan lobster atau udang di Jawa itu saya nggak pernah, saya udah lama nggak berani makan karena kolesterol gitu kan. Faktor usia yang menyebabkan ada harus menjaga beberapa makanan yang kita makan. Tapi waktu di sana itu dibilang sama orang-orang sana, coba dulu kakak, makan dulu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa kita sudah bawa obat kolesterol sudah gitu kan. Tapi yang luar biasanya gitu ya, saya makan satu lobster yang sebesar gini kalau misalnya di Jakarta itu bisa berjuta-juta mungkin ya, tapi di sana itu tersedia di warung pinggir jalan sebesar gini. Dan saya baru bisa merasakan daging lobster yang literally manis gitu ya, kayak ada dagingnya itu kayak ada gulanya gitu, manis karena ya karena segarnya si lobster tersebut sehingga kekenyalan dagingnya, terus kemudian rasa dari si daging itu sendiri mempunyai rasa yang segar gitu. Kita bisa ngerasain laut ketika kita makan lobsternya di Papua gitu. Orang-orang orang-orang Papua bilang, kakak mungkin sudah terbiasa makan ikan di Jawa gitu. Ikan di Jawa itu 7 kali mati kakak gitu kan. Hah, 7 kali mati? Iya, masuk coolbox, keluar coolbox, masuk coolbox, keluar coolbox. Jadi ikan di Jawa itu adalah ikan yang sudah 7 kali mati kakak. Kalau ikan di Papua itu belum mati dia, baru setengah mati dia kan. Jadi ya itu dia bilang bahwa itu tidak bawa penyakit, segar, langsung dari alam. Dan ya memang terbukti saya tidak merasakan efek yang biasa saya terima ketika makan makanan laut seperti udang gitu. Yang bikin beda ada dengan di Jakarta atau di Jawa gitu ya, nggak repot milih gitu ya. Apapun yang tersedia di sana nggak usah kita lihat deh. Biasanya kan kita kalau di Jakarta tuh suka curiga gitu ya, lihat dulu insangnya, lihat dulu matanya. Ini dari kebentukan fisiknya aja warna merah
Menuju Misol itu pasti salah satu pelabuhan yang menyediakan jasa transportasi ke Misol itu ada di Mina Usaha di Kota Sorong. Kita menggunakan speedboat dengan apa namanya kapasitas mesin yang cukup besar, sehingga untuk menghindari waktu tempuh yang cukup lama. Dan salah satu yang perjalanan dari Sorong menuju Misol itu akan melalui satu selat yang punya karakteristik laut yang cukup liar gitu ya, cukup ganas, ombaknya lumayan tinggi gitu. Jadi untuk kapal-kapal kecil memang tidak ada, karena bukan tidak bisa satu, jaraknya terlalu jauh untuk kapal-kapal kayu menempuh dari Sorong ke Misol. Kedua, bahan bakar tidak akan cukup untuk sekali perjalanan, harus berhenti. Lalu kedua adalah kondisi alam, kondisi laut yang tidak memungkinkan kapal kecil karena ombaknya terlalu besar. Jadi biasanya kapal-kapal besar dengan muatan 40 orang maksimum gitu ya, saya nggak tahu berapa fitnya, tapi kapal speedboat dengan 4 mesin itu biasanya akan menempuh perjalanan selama 3-4 jam dari Kota Sorong menuju Misol. Jadi kalau misalnya kita menempuh perjalanan dari Sorong ke Misol, itu memang akan menempuh laut yang lepas gitu. Jadi memang tidak ada pemberhentian yang bisa membuat